Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena pagi ini dibangunkan dengan keadaan yang sehat dan bugar dan bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk saat teduh maupun saat sapaan pagi. Dan kita nanti akan membacakan firman Tuhan yang melalui Amsal 21, 1-4. Tapi sebelumnya, biar dibimbing oleh Tuhan melalui Roh Kudus, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur dan terima kasih karena kami dibangunkan dengan keadaan yang baik, segar dan bugar di pagi hari ini. Tuhan, kami akan mengawali membaca firman Tuhan melalui Amsal 21, 1-4. Karena kami menyadari masih banyak kekurangan, maka kami minta pertolongan dan Tuhan hadir di dalam pembacaan kami nanti untuk membimbing dan memampukan kami untuk memahami apa yang maksud firman di Amsal ini. Kami minta kekuatan, kemampuan, lebih-lebih berkah. Tuhan, untuk selanjutnya, karena kami menyadari banyak kekurangan, maka doa yang jauh dari sempurna ini, Roh Kudus untuk menyempurnakan doa-doa kami yang tidak tersampaikan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian yang berbahagia, di pagi ini, marilah kita membaca firman Tuhan melalui Amsal 21, 1-4, yang demikian firman-Nya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal oleh Tuhan daripada kurban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan. Puji Tuhan dan haleluya. Sebelum kita membahas ayat ini, terlebih dulu kami akan menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian karena lama tidak berjumpa karena dalam keadaan seperti ini. Jadi semua sudah memahami semua. Karena saya teringat sebelum membaca Amsal ini, saya selalu teringat pada waktu sebelum ada COVID ini. Kalau baca Alkitab, tentunya terus dibahas melalui PA. Yang teringat saya tertuju pada bapak-bapak. Karena di dalam PA bapak-bapak, saya mengagumi khususnya bagi yang sepuh-sepuh atau bisa dikatakan Adiyuswo. Karena yang Adiyuswo itu luar biasa di dalam pemahaman kitab suci melalui perjanjian lama maupun baru. Dan
Lebih-lebih tidak salah dengan namanya Adi Yuswo. Di dalam wilayah Karangbendo ada wilayah timur, tengah, dan barat. Masing-masing punya tokoh yang luar biasa untuk memahami. Lebih-lebih kalau sudah yang dikatakan Adi Yuswo. Dan kami memahami tidak luput dari nama, yaitu doa. Adi itu merupakan luweh. Yuswo berarti umur yang sudah lebih dari umur. Salam hangat dan salam rindu, semoga tepat kita bertemu lagi di kemudian hari, karena yakin dan percaya istilahnya seperti corona ini akan hilang dan kita akan menapak hidup yang lebih baik dan tertata, istilahnya new normal. Nah, kami kembali pada bacaan ayat ini, kami akan mencoba dan mari, apa yang dimaksud ayat ini. Ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ayat 1 maksudnya seperti juga air sungai dapat dialihkan kemana saja Tuhan kehendaki. Demikian pula hati, keinginan, kepemimpinan setiap pemimpin, raja, presiden, dan lain-lain adalah di bawah kendali kuasa Tuhan. Maka semua keputusan harus sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita senantiasa mendoakan raja dan pembesaran yang di dalamnya 1 Timotius 2:1-3. Kita diingatkan seorang pemimpin ibarat pemimpin itu selalu menjadi utusan Tuhan. Maka seorang pemimpin dimanapun, maka ada yang namanya sumpah maupun janji itu selalu. Karena dengan harapan seorang pemimpin bukan cuma dipilih rakyatnya, tapi dipilih oleh Tuhan sendiri. Maka seorang raja harus bertindak yang sangat bijaksana. Apa maksud bijaksana itu? Bukan cukup benar, tapi tepat dan benar. Istilahnya tepat dan benar, bukan cukup benar, tapi tepat dan benar. Maka tidak heran, dan kalau berbicara tentang pimpinan, kami selalu teringat yang masih sekarang terayang-ayang itu soal kepemimpinan di Yogyakarta seorang raja, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Karena konsepnya yang sangat merakyat, yaitu takhta untuk rakyat. Sedangkan maksud ayat 2 sama maksudnya, bahwa Tuhanlah penentu segalanya. Mesti manusia boleh mengusahakan. Sangat jelas ini. Tuhanlah segalanya, walaupun manusia berusaha, tapi Tuhanlah yang sangat menentukan. Sedangkan maksud ayat 3 menyatakan bahwa Tuhan lebih berkenan kepada umat miliknya yang senantiasa melakukan keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kedudukan hati daripada memberi persembahan, kurban, dan segala kegiatan kerohanian di tengah jemaat. Kalau berbicara kebenaran, semua orang berlomba-lomba benar, jujur, dan berhenti. Saya yakin dan percaya manusia tidak ada yang punya rencana jahat. Tentunya
yang lurus-lurus, benar dan jujur. Dan ini bukan menjadi semboyan kita saja, tapi banyak yang harus berani mengatakan jujur. Kebetulan saya belum mau ke sini, disiapkan oleh istri saya tasnya karena temanya mirip dengan ini. Ini semua orang mengharapkan kejujuran dan keadilan, tolak gratifikasi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ayat 4 semakin menguatkan hal di atas, yaitu bahwa kesombongan dan ketungkaan adalah dosa di mata Tuhan. Maka diharapkan seorang pemimpin di dalam organisasi maupun kelembagaan yang lain dituntut untuk mengedepankan kejujuran. Kalau jujur tidak boleh sombong. Betul, orang itu pandai jujur, pandai, tapi nggak boleh sombong. Karena ajaran Tuhan Yesus rendah hati, bukan rendah diri. Maksudnya menduduki kedudukan apapun harus introspeksi diri sendiri. Istilahnya kita tidak ada apa-apanya kalau sudah berhadapan Tuhan. Dan jangan sombong cuma mengandalkan logika manusia. Bahwa di luar logika Tuhanlah yang punya. Kalau manusia 1 tambah 1 ada 2. Tapi bagi Tuhan 1 tambah 1 bisa 1000 dan lain sebagainya. Maka kita kalau sudah dibalikkan Tuhan tidak ada apa-apanya, maka kita harus rendah hati. Karena Tuhanlah penentu segalanya. Demikian sapaan pagi maupun saat teduh di pagi ini. Semoga bermanfaat demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat beraktivitas dan salam sehat untuk semua. Terima kasih, dan sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Di pagi hari ini kami berterima kasih karena Tuhan telah memberi kesempatan pada kami membaca Amsal 21, 1-4. Tentunya campur tangan Tuhan yang menyertai kami. Tanpa campur tangan Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami menyadari ya Tuhan, banyak dosa seterahkan kami. Sesudah membaca ini Tuhan, ajarlah kami bisa untuk meneladani ajaran Tuhan Yesus tentang cinta kasih dan bisa melaksanakan hormat terhadap Allahnya dan cinta kepada sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam sehat dan terima kasih dan matur nuwun.